Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintias Inggriani dengan NIM 19520000077 akan mempresentasikan materi tentang kurikulum 2013. Definisi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia akan memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, dan inovatif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berperadaban dunia. Adapun ciri-ciri karakteristik kurikulum 2013 yaitu yang pertama, mewujudkan pendidikan karakter. Jadi, pedoman dalam kurikulum 2013 ini lebih mengacu pada pendidikan karakter yang sangat-sangat penting untuk generasi penerus bangsa akan memiliki moral yang tinggi. Yang kedua yaitu menciptakan pendidikan berwawasan lokal, dan yang ketiga menciptakan pendidikan yang ceria dan bersahabat. Pada kurikulum 2013 ini, kegiatan pembelajaran harus menggunakan media yang kreatif dan inovatif sehingga kegiatan pembelajaran sendiri pun jadi lebih beragam dan lebih menyenangkan. Prinsip pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama, peserta didik mencari tahu, bukan diberi tahu. Yang kedua, fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan kompetensi melalui tema yang paling dekat dengan kehidupan peserta didik. Jadi kebanyakan pemberian contoh itu berdasarkan keadaan sekitar kita, sehingga peserta didik mudah memahami dan mengerti apa yang dimaksud. Yang ketiga, terdapat tema yang menjadi pemersatu sejumlah kompetensi dasar yang berkaitan dengan berbagai konsep, keterampilan, dan sikap. Yang keempat, sumber belajar tidak terbatas pada buku, yang berarti sumber belajar bisa didapatkan dari berbagai media, dari internet, dan sebagainya. Selanjutnya, peserta didik dapat bekerja secara mandiri maupun kelompok sesuai dengan karakteristik kegiatan yang dilakukan. Yang selanjutnya, guru harus merencanakan dan melaksanakan pembelajaran agar dapat mengakomodasi peserta didik yang memiliki perbedaan tingkat kecerdasan, pengalaman, dan ketertarikan terhadap suatu topik. Selanjutnya, kompetensi dasar mata pelajaran yang tidak dapat dipadukan dapat diajarkan tersendiri. Selanjutnya, memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik atau direct experience dalam hal-hal yang konkret menuju ke abstrak. Itu berkaitan dengan proses pembelajaran yang sangat beragam, yaitu siswa bisa mencoba atau mempraktekkan secara langsung. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran tematik yang dirancang dalam silabus bukan merupakan urutan kegiatan pembelajaran, melainkan bentuk kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Langkah-langkah implementasi pembelajaran tematik yang pertama yaitu pemetaan kompetensi dasar. Yang kedua, penentuan tema. Yang ketiga, identifikasi dan analisis standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Yang keempat, penetapan jaringan tema. Yang kelima, penyusunan silabus. Dan yang terakhir, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Adapun kelebihan pembelajaran tematik yaitu yang pertama, dapat mengurangi overlapping antara berbagai mata pelajaran karena mata pelajaran disajikan dalam satu unit, yaitu unit tematik. Dan yang kedua, menghemat pelaksanaan pembelajaran terutama dari segi waktu karena pembelajaran tematik dilaksanakan secara bersamaan atau dalam satu konsep. RPP tematik adalah rencana pembelajaran tematik terpadu yang dikembangkan secara rinci dari suatu tema. Adapun langkah-langkah pengembangan RPP tematik sendiri yaitu mengkaji silabus tematik, mengidentifikasi materi pembelajaran. Dalam langkah-langkah penyusunan tematik sendiri, yang pertama yaitu menentukan tema yang akan dikaji bersama siswa. Yang kedua, menetapkan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai dalam tema-tema yang telah disepakati. Yang ketiga, menetapkan jaringan tema. Yang keempat, menyusun silabus tematik.
Dan yang terakhir, penyusunan RPP pembelajaran tematik. Adapun komponen yang harus ada dalam RPP tematik yaitu yang pertama, identitas mata pelajaran, yang kedua, standar kompetensi, yang ketiga, kompetensi dasar, yang keempat, indikator pencapaian kompetensi, yang kelima, tujuan pembelajaran, yang keenam, materi ajar, yang ketujuh, alokasi waktu, dan yang terakhir, metode pembelajaran. Pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Adapun tahapan pembelajaran dalam pendekatan saintifik ada 5. Yang pertama yaitu mengamati. Mengamati berarti melihat, membaca, mendengar, dan menyimak hal-hal atau fenomena yang ada di sekitar kehidupan. Dengan mengamati ini, siswa akan menemukan berbagai masalah untuk dipecahkan dalam pembelajaran. Yang kedua, menanya. Menanya berarti mempertanyakan sesuatu yang menjadi masalah dari apa yang telah diamati oleh siswa. Dalam konteks menanya ini, siswa harus didorong untuk bertanya dan atau membuat perumusan masalah, bahkan kalau perlu membuat hipotesis. Yang ketiga, yaitu mencoba. Mencoba sendiri berarti melakukan sesuatu yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang telah ditemukan tadi. Cara mencoba bisa dengan melakukan eksperimen dan menggunakan rumus dalam menghitung. Yang keempat yaitu menalar. Menalar berarti memahami, menganalisis, mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain. Dalam menalar, siswa didorong untuk mencari berbagai sumber referensi, baik secara manual maupun digital. Sumber referensi yang ada digunakan untuk mengolah data hasil percobaan. Yang kelima, mempresentasikan. Berarti siswa mengkomunikasikan hasil yang telah didapatkan. Siswa menjelaskan hasil yang telah didapatkan dari pemecahan masalah yang telah dilakukan. Model pembelajaran pendekatan saintifik yang pertama yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Model ini menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari mata pelajaran. Yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis proyek. Model ini berpusat pada peserta didik yang dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Pengalaman belajar peserta didik dikonsep atau dibangun berdasarkan produk yang dihasilkan dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, pembelajaran inquiry. Kegiatan pembelajaran di mana siswa didorong untuk belajar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip untuk mendorong siswa memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan siswa menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. Dan yang keempat, model pembelajaran penemuan atau discovery learning. Model ini memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Sekian penjelasan saya tentang pembelajaran kurikulum 2013. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dan dipahami. Semoga juga bermanfaat untuk rekan-rekan yang sudah mendengarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.